kita masuk ke topik selanjutnya dalam kuliah metode numerik ini. Topik selanjutnya itu adalah interpolasi. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa masalah dasar dari topik interpolasi ini. Ya, misalkan kita punya data-data nih X1, X2 dan sampai Xn ya. Nah, biasanya tuh si X1, X2 sampai Xn itu tuh terurut ya. X1-nya terurut ya. Dan jika diilustrasikan dalam sebuah grafik tuh seperti ini. Jadi misalkan saya punya 5 titik ya. X1, X2 ya. X3, X4 dan X5 ya. Dan ini ada Y1-nya, Y2-nya, Y3-nya gitu ya. Ini Y5-nya gitu misalkan. Nah, masalah interpolasi itu adalah bagaimana kita ingin memprediksi suatu nilai yang berada di antara X1 sampai Xn gitu. Jadi misalkan ada nilai yang baru ya, XP ya, saya sebut XP. Dan XP itu berada di antara ini, X1 sampai Xn ya. Nah, kita pengen cari tahu YP-nya itu berapa gitu ya. Nah, untuk itu kita harus mengenerate dulu sebuah fungsi yang harus melewati ke semua titik ini nih. Ya. Nah, misalkan fungsinya saya gambarkan seperti ini. Nah, misalkan fungsinya seperti ini. Nah, berarti si YP itu, kalau misalkan si XP-nya itu misalkan di sini. Nah, ini adalah XP-nya. Nah, YP-nya itu berarti ini. Nah, ini YP itu adalah prediksi dari si YP-nya tuh ini. Ya, ini YP topinya. YP sebenarnya kan kita nggak tahu di mana. Tapi ini adalah prediksi dari si YP. Nah, semoga cukup jelas. Nah, tujuan utama dari interpolasi fungsi itu adalah, yang pertama itu adalah ketika seorang peneliti itu melakukan sebuah eksperimen. Nah, biasanya kan dalam sebuah eksperimen itu ada inputnya apa ya. Jadi bisa ada input 1, input 2, input 3 gitu, dan ada outputnya gitu. Nah, tentu saja dia tidak akan bisa mencoba semua input ya. Tidak akan bisa mencoba semua input. Jadi misalkan udah ada data nih 111 keluarnya 6 gitu ya. 112 keluarnya 9 gitu. Nah, seandainya ada data baru ya, ini dia punya banyak data nih gitu ya. Nah, seandainya ada data baru nih yang 2, 3, 3,5 ya. Nah, dalam eksperimen tersebut tentu saja akan sangat mahal untuk mencoba lagi gitu. Nah, oleh karena itu lebih baik data-data yang sudah ada itu diinterpolasi sehingga kita bisa memprediksi outputnya itu berapa sekarang jika ada data yang baru. Dan tujuan kedua dari interpolasi itu adalah mengevaluasi fungsi yang tidak bisa dihitung. Nah, sekitar 50 tahun atau 100 tahun yang lalu, tentu saja kita nggak akan bisa menghitung akar X ya. Untuk beberapa nilai X ya. Akar 1 tentu saja tahu, akar 4 kita tahu. Tapi kalau akar 3, mereka belum tentu tahu gitu, 100 tahun yang lalu tuh. Oleh karena itu, akan diinterpolasi gitu, titik-titik yang diketahui itu gitu ya. Jadi misalkan kita punya 3 titik nih, akar 1, akar 4, sama akar 9. Kalau kita gambarkan 1, 4, 9, akar 1 tuh 1, akar 4 tuh 2, akar 3 tuh 9 ya. Ini bisa dibuat sebuah grafik, sebuah fungsi yang melewati itu, dan sehingga kita bisa mengevaluasi nih, oh berarti akar 3 itu perkiranya itu ada di sini nih. Nah, itulah tujuan dari interpolasi. Nah, sekarang kita mulai dari seandainya itu hanya diketahui 2 titik saja. Nah, jika hanya ada 2 titik, maka polinomial interpolasinya itu adalah sebuah fungsi garis ya. Nah, ini. Nah, fungsi garis seperti yang kita tahu, bentuknya itu adalah A0 ditambah A1X ya. Nah, kemudian kalau ada 3 titik nih, X1, X2, dan X3, maka polinomial interpolasinya itu adalah fungsi kuadrat ya, yaitu P2X, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, jadi tujuan utama dari interpolasi itu adalah mencari koefisien ini nih. Nah, begitu pula kalau ada n titik, X1, X2, sampai Xn, maka polinomial interpolasinya itu adalah Pnx, yaitu adalah polinomial berderajat n-1 ya. Jadi dari A0 sampai A1, X, sampai An-1, X pangkat n-1, sorry. Nah, jadi polinomial berderajat n-1. Nah, oleh karena inilah, biasanya data yang diberikan itu, ya, ada X1, Y1, sampai Xn, Yn
sampai xn plus 1, yn plus 1. Nah, biasanya di soal data yang diberikan tuh ada n plus 1 data supaya polinomial interpolasinya itu pas, yaitu adalah polinomial berderajat n, ya. Yaitu a0, a1x, dan seterusnya sampai an x pangkat n. Nah, cukup jelas. Ya, pertanyaan utamanya bagaimana mencari A0, A1 sampai AN itu. Nah, misalkan ada 3 metode yang akan kita bahas. Nah, tapi metode pertama itu mungkin nggak akan dibahas panjang karena sebenarnya sangat simpel metode yang pertama. Nah, kita akan bahas dulu metode yang pertama. Nah, misalkan diberikan ini ya n plus 1 data, oleh karena itu akan dicari polinomial berderajat n ya. Ini saya salah, harusnya berderajat n. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, tinggal kita substitusi aja setiap titiknya ini. Titik pertama nih kita substitusi ke sini ya. Kita dapatkan ini ya. Ya. Oh ya, ini salah, ini harusnya kurang 1 suku ya. Saya hapus nih. Ditambah an x pangkat n sama dengan y1. Ini juga salah. Ya. Ya. Ditambah an x2 pangkat n ditambah y2 dan seterusnya xn plus 1, yn plus 1 adalah a0 ditambah a1 xn plus 1 ya, a2 xn plus 1 kuadrat dan seterusnya sampai an xn plus 1 pangkat n ya. Ini sama dengan yn. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tuh kita punya n plus 1 persamaan dan n plus 1 variabel ya. Jadi, dan ini adalah sistem persamaan linear ya, karena x1, x2 dan seterusnya itu adalah angka ya, yaitu given. Itu jadi ini tuh angka ya, angka gitu ya. Nah, maka ini kita bisa bentuk dalam sebuah matriks. Saya akan tulis matriksnya. Nah, inilah matriksnya. Kita punya matriks A. Matriks A-nya itu adalah yang ini nih, ya. Dan ini variabel yang ingin dicarinya, dan ini adalah B-nya. Ya, jadi AX sama dengan B. Nah, kita punya SPL. Nah, kita bisa gunakan metode-metode yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, tapi cara ini tidaklah ideal, ya, tidaklah disukai karena menyelesaikan SPL itu cukup lama, apalagi kalau kita punya banyak titik yang diberikan ini, kita n-nya itu banyak. Nah, cara SPL itu tidaklah terlalu disukai. Akan dibahas 2 cara yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas cara pertama, yaitu yang disebut dengan metode Lagrange atau metode interpolasi Lagrange ya, sama aja. Nah, untuk membahas metode Lagrange ini, kita akan bahas per kasus ya. Nah, kasus pertama itu kasus di mana cuma ada 2 titik ya. Jadi x1 sama x2. Oleh karena itu, kita akan mencari ini polinomial berderajat 1 ya. Jadi kita akan mencari koefisien dari A0 dan A1 ya. Nah, caranya gimana? Kita akan coba dengan cara manual dulu, ya, cara yang kita sudah dapatkan dulu waktu SMA, yaitu dengan menggunakan, karena ini garis, kita kan bisa pakai formula yang kita pernah dapatkan dulu di persamaan garis ya, yaitu adalah ini, Y1 per sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini dengan ini kita bisa mendapatkan A0 dan A1-nya itu apa ya. Jadi Y sama dengan min Y1 dibagi X2 min X1 dikalikan X min X1. Nah, ini Y min Y1 harusnya. Nah, Y sama dengan Y1 ditambah ini nih. Nah, X min X1 ya. Nah, saya akan stop sampai di sini karena sebenarnya A1-nya itu kita udah dapat ini nih ya. Dan A0-nya itu bisa dicari, yaitu dengan mengalihkan ini, terus mengalihkan ini, dan pengalihan yang kedua, jadi si Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan ini, terus ditambahkan dengan Y1, itulah A0-nya. Nah, tapi oleh si Lagrange, bentuk ini tuh akan diubah ke bentuk yang lain gitu ya. Nah, saya tidak akan menurunkan perubahannya, silakan Anda
buktikan sendiri. Nah, jadi olesi Lagrange ini tuh bentuk yang terakhir ini nih ya, diubah ke bentuk seperti ini. Ya, kebentuk ini. Y1 dikalikan ini, kemudian ditambahkan Y2 dikalikan ini. Ya. Nah, olesi Lagrange, suku ini tuh disebut dengan L11. Ya, suku ini disebut dengan L10, sorry. L11. Oh, sorry. Yang dimaksud dengan suku L-nya itu yang tanpa Y-nya ya. Jadi saya hapus nih. Ya. Jadi yang dimaksud dengan L10 itu ininya. Ya. Ya. Nah, jadi kita punya L11. Nah, 1 ini tuh dari mana? Karena kita polinomialnya berderajat 1 nih ya. Dan kemudian 1 ini tuh adalah urutannya. Berarti urutan pertama itu 0, urutan keduanya itu 1. Gitu, ya. Nah, saya akan berikan kasus selanjutnya supaya lebih jelas. Kita masuk ke kasus selanjutnya. Misalkan yang diberikan itu adalah ada 3 titik ya, X1, X2, dan X3. Nah, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, dan Y3. Nah, tujuan kita itu adalah mencari polinomial pangkat 2. Ya. Tapi kita nggak mau bentuknya seperti ini ya. Kita mau sesuai bentuk si Lagrange tadi. Oleh karena itu, kita kasih superscript L di sini. Nah, suku pertama adalah ya, Y1 dikalikan dengan. Nah, salah satu kelebihan dari metode Lagrange itu tuh sangat mudah dihafal ya. Jadi Anda cukup mengerti dan Anda akan selalu hafal gitu. Ya. Nah, karena ini adalah kuadratik ya, P2 berarti kita butuh perkalian pangkat 2 ya. Ini X1, ini X1 ya. Nah, X1 min sisanya gitu. Yang di atas tinggal diganti X1-nya itu dengan X. Nah, cukup mudah ya. Nah, untuk suku kedua adalah ini. Nah, ini adalah X2 sekarang. Nah, X2 dikurangin sisanya. Terus ganti X2 dengan X. Dan yang terakhir, Y3 adalah X3 dikurangin X1, X3 dikurangin X2. Nah, ini adalah X dikurangin X1, X dikurangin X2 ya. Nah, lagi-lagi saya akan catat bahwa ini tuh ya. Ini tuh ada L2,0 ya. Ini adalah L2,1 dan ini adalah L2,2. Ya, semoga cukup jelas. Nah, sekarang seandainya kita punya 4 titik nih. Ya, kita akan mencari polinom Lagrange pangkat 3 ya. Jadi P3. Lagrange-nya itu apa? Yaitu adalah ini. Y1L30, Y2L31, Y3L32, dan Y4L3,3 ya. Dan setiap L-nya itu adalah ini. Nah, saya akan cuma kasih satu contoh L aja. Misalkan yang ini nih. L31 itu apa? Ya. Ada 3 perkalian ya. Karena ini polinomial pangkat 3 ya. Nah, L31 adalah suku kedua ya. Berarti ini adalah X2 ya. Semuanya X2. Ya. X1, X3 sama X4 dan tinggal kita ganti semuanya itu dengan X. Semua X2 itu dengan X. Ya. Nah, Anda bisa mencoba L32, L33 dan L30 sendiri ya. Ya, semoga cukup jelas nih penurunan dari interpolasi Lagrange.